Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumar Fatihah Rasulullah Syahid Muhammad Nabi bin Umar Ajarakan Tani Rasulullah Syekhuna Syihabuddin Ahmad bin Hajar Aswatani Rasulullah Syekhuna Muhammad Sani Sani Sima Asyari rahimahumullah. Sumar Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa akhiru huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma likulli umurin muhdasatuha wa kullu muhdasin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil ila Muhammad bin Majawi qala wal maqalatu salisatu asyarata. Qala ba'dul hukama yanbaghi lil aqili idza taba ay idza arada tabata ayyab ala asrafi salin. Ihdaha istighfaron bil lisan ka ayakula astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal asam wa nadamun bil qalbi ala ma madha min adz-dzunubi wa iqla'un min adz-dzunubi bil hal bil badani kasai bi ada'il madzalim wal azmu ala alla ya'uda ay ila ma nahallahu anhu abadan ay ila akhiril umri wa hubbul akhirati bil ikbali ala umuril akhirah wa bughdud dunya'i bil idbari ala umurid dunya wa qillatul kalami ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala man kasura kalamuhu kasura saqtuhu wa man kasura saqtuhu kasura dzunubuhu wa man kasura dzunubuhu kanatin nar aulabi ila akhirih. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik pun nikmat yang ada dalam tubuh kita, nikmat yang di luar tubuh kita, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, semua kita syukuri. Di antaranya alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur. Ini suatu nikmat yang besar untuk menentukan kita. Umur itu ada ketentuan untuk kita sendiri. Dengan umur bisa kita tentukan kita sendiri umur kita buat apa. Maka kita syukuri alhamdulillah umur itu harus kita gunakan untuk mencari perbekalan kita semasa kita masih hidup. Insya Allah kalau kita lakukan berarti kita sudah bersyukur sama umur. Insya Allah kalau kita syukur berarti umur kita akan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita sampai kepada satu makalah, yaitu maqalatus salisatu asyarata, makalah yang ke-13 ya. Sekarang makalah yang ke-13. Dari mana makalah ini? Makalah ini qala ba'dul hukama'i. Makalah ini adalah telah berkata oleh sebagian hukama. Hukama itu artinya orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah ini adalah orang yang para aulia Allah. Para aulia, sebagian para aulia Allah, dia berkata, apa katanya? Yan bagi lil akili idza taba
ai idza arada taubah ayab ala asrohi solin. Sugianya nih bagi orang yang mau tobat, kita mau tobat nggak kira-kira? Mau tobat? Nah, kata al-hukama, orang-orang para aulia mengatakan kalau emang pengen tobat, jadi idza arada at-taubah, apabila kamu bermaksud untuk tobat, ngapain gitu. Kalau memang betul-betul mau tobat, ayab ala asrohi solin, kerjakanlah 10 macam ini, kita laksanakan, kita kerjakan nih 10 macam. Kalau kita betul-betul mau tobat, insya Allah tobat kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Ihdaha istighfarun bil lisani. Yang pertama, banyak-banyak istighfar, ya, istighfar bil lisan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Ya, banyak dapat ya Rabbana ighfirli wa lidil mu'minin yauma yaqumul hisab. Banyak dapat istighfar. Paling tidak astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau banyak. Nah, di sini jadi diajarin kita nih banyak istighfar. Apa diantaranya? Kayak kula seperti yang mengatakan astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Jadi astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Ya astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, Allah yang mana? Dzal jalali, yang maha agung, wal ikram, yang maha mulia. Dari apa minta ampunnya? Min jami'i dzunubi wal asam, daripada semua dosa-dosa itu. Itu pertama, banyak-banyak istighfar. Ya, istighfar ini pun selain daripada mohon ampun, istighfar itu adalah termasuk untuk memurahkan rezeki ya. Banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah buka pintu rezeki ya. Awari Rabbana firli wa liwadil mu'minin yauma yaqumul hisab. Banyak-banyak ya. Apalagi kalau kita Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana inna zalamna anfusana wa natabina nakuna minal khasirin. Banyak sekali lah dapat ya. Paling tidaknya itulah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, banyak-banyak itu insya Allah ya. Banyak istighfar ya. Kalau orang-orang yang ahli zikir itu dia nggak berhenti istighfar, dia ngomong sepatah dua punah astagfirullah, terus ngomong sepatah dua astagfirullah, terus habis ngomong mesti astagfirullah ya. Mesti itu, dia takut omongannya salah itu. Dia ngomong-ngomong dari astagfirullah, ngobrol lagi namanya astagfirullah, ya, dia takut ya kata-katanya itu disalah itu. Setelah kita beristighfar, mohon ampun, di mohon ampun itulah ada salam menyesal wa nadamun bil qalbi, sambil menyesal di hati kita. Apa yang kita sesalkan? Ala ma madha minaz zunubi, kita menyesal atas perbuatan dosa yang kita sudah lakukan. Paling tidak banyaklah kita mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dosa antara kita sama kita. Di antara dosa sama Allah mungkin kita malas untuk ibadah, menunda-nunda waktu ibadah sudah dosa itu. Jadi banyak istighfar. Makanya kalau habis sembahyang tuh yang paling patut, yang paling baik adalah istighfar. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, mau muji apaan? Kerjakan kita juga belum tentu benar. Habis kita kerjaan benar banget, astagfirullahaladzim, ya Allah, begitulah kerjaan saya ya Allah, kalau yang salah ampuni, kan itu. Ada alhamdulillah lah, udah muji. Mana nikmat apa itu? Kan nggak ada nikmat ya. Kerjaan, maksudnya yang paling patut jangan istighfar, jangan alhamdulillah.
langsung sajadah astagfirullahaladzim. Kalau maghrib tuh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau subuh juga itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau habis main isya astagfirullah aja. Astagfirullah alladzi la ilaha, enggak ada azimnya. Habis main zuhur astagfirullah, asar juga astagfirullah, yang ada azimnya dua, subuh sama maghrib gitu. Itu diajarkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari, itu orang Malabar itu. Begitu caranya untuk kita istighfar. Ya, jangan lupa ada tuh ya. Makanya sambil istighfar Astagfirullahaladzim, di hati kita ingat apa? Perbuatan dosa kita menyesal, nggak bakal lagi kita berani berbuat dosa. Udah menyesal perbuatan yang sudah kita lalui, banyak dosa itu. Kalau udah kita nyesel, jangan cuma nyesel aja. Gua kapok udah makan sambal, ntar makan sambal lagi. Iya, habis makan sambal perut gua mules, gua kapok, ntar sambal lagi dicari. Itu namanya apa? Obat sambal. Kalau gitu kan, sudah kepedesannya bukan main ya. Ya udah hilang aja, nyari sambal. Itu istighfar apa? Makan sambal namanya itu. Habis istighfar, ntar kerja lagi. Bisa istighfar, kerja lagi dosa. Itu namanya ngeledek Tuhan. Nyesel dan ikhla itu mencabut, menghilangkan minazunubi bil hal, dosa kita cabut, artinya udah kagak berani lagi dah ya, bil badan ya, yang ada di badan. Bagaimana caranya nyabutnya? Kasai ila ada ilmu zolim, aduh saya punya zolim sama dia, berangkat pergi temennya, gua maaf ya kemarin gua salah gitu kan, nih gua maaf kemarin, aduh gua ambil nih gitu menyambut diri itu. Kalau istighfar aja kalau itu nggak dipulai nggak bisa gitu kan. Iya, kalau kita salah mungkin, nah ingat ya Allah, kok saya nyeritain dia gitu kan, berangkat terus menyambut dosa dari badan gitu ya, berangkat ketemuin ya, minta maaf ya kenapa gua kelupaan kemarin. Iya. Berani nggak kayak gitu? Susah. Jadi kata gampang itu. Nyabut dosa jangan kata gampang itu. Ngakunya kita yang kagak enak kan? Iya. Iya. Datang minta maaf ya kemarin apa? Gua lagi jalan ada rambutan lo gua petik gua makan. Iya. Jangan kita merasa nemu itu kan, waduh ada durian di jalan. Iya itu ya, kayak gitu ya. Iya kadang-kadang kita boleh nemu ya, belum tentu itu ya. Makanya itu barang-barang nemu itu bukan rezeki, ujian ingat apa enggak ya kan ya, ujiannya berat itu ya kan. Ada riwayat ujian ya, apa, anak santri itu dia di pesantren ya, lama pesantren, otaknya cerdas, pinter ya, mandinya di kali. Udah pernah mandi di kali belum? Lah dulu mandi kali mulu di sini jemputan. Iya. Begitu lagi mandi ada apel kanyut di kali, apel kanyut, waduh ada apel nih, kagak pikir lagi, makan aja langsung dimakan. Begitu pulang ngadep sama gurunya ngaji, bebel, kagak bisa. Emang apa lu gitu, lu punya dosa apa saya, lu ingat mesti punya dosa tuh ya, biasa lancar kok. Kamu dosa apa saya, ingat tadi ada apa, ada saya lagi mandi di kali, ada apel lewat, saya makan tuh, dosa loh, apel orang jatuh itu. Ya, mungkin orang lagi bingung ya, makan, cari siapa yang punya, bingung nggak kira-kira? Bingung, tapi ada pikirannya, oh ini kanyut dari sono, pasti di sono ada kebun apel gitu kan
Ya dicari terus, cari ada. Oh ini dia apa bener ini? Tanya apa siapa nih? Oh Bapak Ono yang punya. Paling dia Assalamualaikum. Ya itu punya apa siapa Pak? Apa saya itu? Ya tadi di sana saya mandi di bawah ada apelkannya saya makan. Apel gue lu makan ya? Loh marah dia. Apel gue lu makan? Lu sembarangan aja lu. Masya dia jadi orang bebel dah lu. Ya, ya makanya mohon tobat nggak bisa. Gua nggak mau tobat. Tapi kalau lu mau perintah gua tobatin. Apa? Ya kawin mana gua. Iya. Cuman anak gua matanya buta, kupingnya budek, gempor. Iya mata buta, kuping budek. Kalau mata budak, kuping budek, kita ngomong bagaimana gitu? Gak ada gitu. Gempor, gak bisa kemana-mana. Ya Allah gitu. Pokoknya saya asal dimaafin. Biar saya terima, tapi saya punya guru. Saya mau sholat sama guru. Iya ada masalah kita. Sama guru, kata gurunya, lu masih redo aja. Tapi kan lu punya bapak. Punya orang, pulang orang tua, orang saya diminta sama orang tua lu. Dia izin apa kagak? Coba kalau buta, budak, gempor, diapain? Kan? Iya, udah. Mau orang tuanya kali-kali mau begitu mah gua terima dah. Biarin mantu gua buta juga, kan? Udah terima semuanya kembali ya. Mana? Udah, guru saya juga redo. Orang tua saya, ya, mari gua tikain dulu. Ambil saksi tikain dah. Tikain dulu. No kuncinya, no kamarnya. Lagi nungguin di kamar. Pikiran diri nih, masa Allah bagaimana ya? Mana buta, mana budak, mana gempor. Kayak apa ini ya Allah? Ya biarin lah dibuka ini teh. Begitu buka kaget lari gitu. Lah ngapa lu lari? Emang itu dia? Lah iya itu. Apaan bapak kata buta, budak, gempor, cakep banget. Bintang kampung lah emang iya anak gua buta, bukan buta matanya, dia nggak berani melihat apapun yang namanya haram. Dia tekep muka kemah matanya daripada melihat haram. Nggak pernah dia ngeliat yang haram. Budak nggak pernah dengerin ngomongan yang kagak bener. Nggak pernah denger pakai lagu-lagu dan nggak ada di mana. Gempor nggak pernah jalan ke tempat maksiat. Bukan kan? Emang gua lagi cari mantu. Siapa mantu gua yang bener? Oh lu datang ini. Hebat. Iya, iya kan, dosa diampunin, otaknya cerdas lagi, punya bini. Itu berarti kisah tuh namanya boleh mungut pun bukan milik kita, bukan itu. Ya undang-undang, aduh alhamdulillah dapat rezeki. Itulah bisa mencabut dosa dari badan langsung ngomong. Nah itu caranya gitu ya. Kalau masih bisa kan gampang itu. Yang paling susah yang mana? Ya udah datang Allah minta maaf ya, ngapa? Gua kira siapa bini lu gua godain. Mana? Susah gitu kira-kira. Udah susah. Ya. Bisa berantem. Ya. 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 Namanya susah gampang. Kalau yang kecil gampang aja kan. Kalau yang udah kayak gitu bagaimana kira-kira? Itu cabut dosa dari badan dengan kasai bi ada mazolim, pergi untuk menulangin kezoliman kita. Zolim apa? Barangnya pulangin, apanya kita pulangin, mau pulangin. Ya itu namanya mencabut dosa dari. Ya ini ya gampang-gampang, susah. Kalau ngomongnya gampang kan, coba kerjanya dah. Kira. Iya. Wal atmu ala yauda ila mana Allahu anhu
langsung kita sudah azam, artinya sudah mantep ya keinginan kita ya untuk tidak berani lagi sampai kapanpun selama-lamanya nggak bakal berani berbuat maksiat. Tapi kalau maksiat lagi bukan tobat namanya. Ya tobatnya nggak berani lagi kita kembali berbuat ila manahallahu anhu, pada perbuatan dilarang oleh Allah. Ini kadang-kadang kita suka bolak-balik ya, terkerjain lagi ya berarti tobat kita tuh belum sampai gitu. Wahubul akhirah, cinta kepada akhirat. Bagaimana cinta kepada akhirat? Iqbal ala umuril akhirah, selalu kita menghadap urusan akhirat ya, ibadahnya ya, tentang masalah apa namanya ya, murahnya kita bisa nolong orang, pokoknya semuanya kita usaha pada akhirat itu banyak apa ya, membantu orang ya, memberikan apa kebutuhan orang ya. Makanya kalau orang ya man nafasa'an mu'min kurbatan nafasalu kurbat min akhirah, siapa orang yang sedikit saja memberikan kemurahan kepada orang, kita akan dimudahkan oleh Allah nanti akhir. Makanya jangan sampai orang minta tolong padahal ada nggak ditolongin gitu. Itu namanya yamna'un ma'un ya. Ada sesuatu nikmat yang dia punya orang minta, apalagi ya minta pinjam aja kadang nggak boleh itu. Nah ini berarti jangan sampai kayak gitu. Itu berarti ya kita sudah tidak mau lagi dah selama-lamanya untuk kita untuk kembali ke dosa itu udah nggak berani lagi dah ya, ila akhir umur, sampai kepada umur kita ya. Wahubul akhir itu, wahubul akhirah itu artinya ya, bil iqbal ala umur akhirah, selalu kita menghadap pada urusan akhirat ya. Wabu'ud dunia, dan membenci tentang masalah dunia. Ada benci dunia ini bukan benci karena dia kagak senang sama nggak cinta sama dunia, artinya nggak gila-gila dengan dunia itu. Dan karena gila dunia enggak. Kalau dunia sih boleh, boleh nggak cinta boleh. Kenapa? Hubud dunia bigodil haja. Kita senang sama dunia sekedar kebutuhan boleh, soal kebutuhan ya, gitu. Nah kalau nggak ada kebutuhan namanya rakus ya. Ya dia apa simpen terus usaha terus dengan bermacam segala macam, tapi dikeluarkan ke jalan yang baiknya nggak ada. Itu namanya orang yang hubudun. Nah kalau hubud aja pengen dunia senang, memang kita masih hidup di dunia ya, butuh pada dunia. Nah, dunia itu Allah berikan nikmat buat kita untuk apa? Untuk bisa menguatkan di badan kita, kuat badan kita, kuat puasa, kuat ibadah, kuat sembahyang, kuat segala macam itu. Nah itu untuk itu ya. Bagaimana kalau kita dunia di sini? Bil idbari ala umuri dunia, kita berpaling daripada urusan dunia. Jangan urusan dunia terus dunia. Apa nggak boleh? Boleh, tapi jangan semata. Ini maksudnya. Tapi artinya jangan sampai kita dunia terus, akhiratnya enggak, siang malam dunia. Ada nggak yang begitu kira? Pagi-pagi udah kerja, agak tuh zuhur, nggak tahu asar, nggak tahu maghrib, pulang, udah besok begitu lagi, sembahyang kagak, buat segala macam. Dunia mulai dikejar-kejar. Kalau dapat mah mendingan, ya kan, ada nikmatnya tuh dunia. Udah ngejar kayak gitu, dapatnya kagak, ya kan? Di sini jalan terus. Nah itulah yang namanya hubud dunia. Ya terus kerja, kagak dipikir siang malam, siang kerja, malam juga masih kerja juga. Terus saja, masya Allah. Ya
Tapi kalau kita kerja, cari dagang, kita sholat, kita sembahyang, itu namanya nggak hubung dunia. Nah, memang kita usaha, kewajiban kita usaha mencari rezeki untuk hidup itu boleh. Ini artinya hubung dunia itu udah memang kagak punya dunianya, nyari dunianya terus menerus, ibadahnya lupa, itu hubung dunia itu namanya istilah peribahasa, itu lacur kuda namanya. Orang begitu tuh lacur kuda. Apa lacur kuda itu? Kayak kuda udah dipakai tenaganya, suruh narik kayak gitu, apa beratnya sedikit diseblak. Iya, kuda kan itu orangnya diseblak, seblak. Iya kalau dia kekenyangan disengkek. Udah kan ya agak lari seblakin, udah kencang disengkek. Iya, apa tuannya mah mau mampir di warung ngopi, dia menyanggur aja. Udah salah lacur kuda aja. Artinya bagaimana? Di dunianya udah sengsara, di akhiratnya lebih sengsara. Biar di dunianya yang sengsara, tapi di akhiratnya bahagia. Karena orang yang masuk surga paling dulu kan orang miskin, tapi yang bersyukur. Ya, orang miskin bersyukur itu paling dulu tuh. Paling dulu orang belum pernah masuk, dia masukin duluan udah. Kenapa? Kagak ada yang diurusin. Mau dihisap kagak. Nah, iya, apa yang itu? Tapi ibadahnya banyak, gitu kan? Miskin tapi ibadah, udah nggak ada urusan apa-apa. Iya kan? Punya utang kakek emang dia kagak berani ngutang. Iya, orang-orang masih peresa, dia udah masuk aja duluan udah. Iya. Ini jangan sampai hubudun dunia. Wa qitatul kalam, jangan banyak-banyak ngomong. Artinya ngomongnya nggak ada artinya, ya ngobrol itu kan yang nggak ada artinya. Kalau ada artinya boleh, tapi yang nggak ada artinya. Apa orang kalau dia kadang-kadang nyerempet ngomongin orang. Iya, itu jangan apa itu ngobrolnya kagak pukul aku. Iya, main senang-senang ngobrol. Apalagi udah ngobrol, udah ngomongin cewek, udah bermain. Agak berhentinya udah. Iya. Itu kurangin. Ya, ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sahih riwayat bahwa Rasulullah bersabda, "Man kasura kalamuhu kasura saqatu." Siapa orang yang banyak bicaranya, banyak tergelincirnya. Artinya banyak dosanya. Waman kasur sakatu kasur dunubu. Kalau banyak sudah terjadi pasti banyaklah dia punya dosa. Waman kasur dunubu kanat annaru awlabi. Kalau udah banyak dosa, yang paling utama neraka. Itulah banyak istighfar, jangan sampai kita berhak untuk diambil oleh neraka. Wakilatul akli wa surbi, kurangin makan dan minum, kurangin makan dan minum. Ya, artinya kurangin itu artinya udah kenyang masih, ya tandanya apa? Kalau makan itu harus berhenti udah sebetulnya itu, tapi masih itu namanya. Kalau udah itu udah, ya kekenyangan itu bahaya, menimbulkan nanti kena apa busung perut ya, sakit emah itu, ya. Ya kadang-kadang kan ya yang disalahin apa? Makanan gua harus makannya perut gua kagak enak banget. Kata makanan bukan gua yang salah. Iya. Jadi jangan terlalu banyak makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala auliyaullahi min khalqihi ahlul ju' wal atas. Termasuk yang menjadi waliullah, orang menjadi orang waliullah, orang yang paling disayang oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Jadi wali Allah min khalqihi, daripada makhluknya ada ahlul ju' wal atas, orang yang suka lapar dan haus. Ngapain kalau gitu? Banyak puasa ya. Banyak puasa itu. Waman azahum antaqamallahu minhu wa hataka sitrahu wa harrama alaihi aishuhu min jannatihi.
Jadi siapa orang yang suka mengganggu mereka itu, ya intakumullah, maka dimurka oleh Allah, ya dibenci oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan sebab dia suka mengganggu. Wa hataka sitrahu wa harama alaihi aishuhu, dan sudah dibuka, dia punya tutupnya, artinya dibuka segala rahasianya. Wa harama alaihi aishuhu, dan kehidupannya ada diharam min jannatihi, ya, dia diharamkan atasnya kehidupannya itu daripada surganya. Ini arti kalau banyak bicara banyak makan, ya, banyak bicara banyak makan. Hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, ya, dengan sebab banyak makan dan minum sampai kosonglah ilmunya dan ibadahnya. Orang kalau kekenyangan ngantuk tidur ibadah itu males, ya, yang ada lemes ngantuk. Iya, jadi ibadahnya kurang, ya ilmunya juga ya kurang. Kalau orang dulu ngajarin tuh, kalau lagi belajar jangan banyak makan, ya kan itu. Ya makanya orang dulu itu kalau belajar ya banyak puasanya gitu, banyak puasanya. Qala syair, kata itu, godan tuwuh hiya nubusu ma kasabat wa yahsudur zairuna ma zara'u. Godan, besok nanti, tubian nufus, napas sudah mati, maka sabat apa yang kita usahakan. Wa yahsudu zari'una ma rozarau, orang yang nanam dialah yang akan menik tanamannya. In ahsanu, dan kalau tanamannya baik pasti dia baik untuk dirinya. Wa in asa'u fabi sama sona'u, kalau perbuatan buruk itulah apa yang diperbuat sangat buruk sekali pada dirinya. Wallahu dzu rahmatin wa dzu karamin, bermula Allah yang sangat mempunyai sifat rahmat, kasih sayang, dia adalah mempunyai sifat kemuliaan. Wa in jahilna fa hilmuhu yasa'u, kalau memang kita nggak tahu bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas, kalau kita nggak tahu bahwa Allah maha kasih sayang, Allah maha pemulia, ya kita harus tahu bahwa kasih sayangnya Allah itu sangat luas. Ya Rabbi faktubna yauma bi malain tamassaku bil kitabi fantafa'u. Ya Allah, Tuhan, faktubna bil yaumi, tulislah saya di dalam ya kebaikan. Kalau kita tamasaku bil kitab, berpeganganlah kita kepada kitab dan fantafa'u, pasti kita mendapat manfaat. Wa aghnina wa'fu anna dari Madinah, ya Allah cukupkanlah, maafkanlah segala kesalahan kami. Wa nun bi amnin innana durri, wa nun bi amnin, ya artinya inginkanlah, ya namanya ya minta supaya diberikan nikmat dengan apa? Bi amnin, dengan keadaan aman. Innana durri'u, sedang apa? Dalam kesalahan dosa. Yang terakhir daripada 10 ini adalah qillatun naum, kurangin tidur. Jangan banyak tidur, ya tidur. Kita paling banyak tidur Bapak kalau anak-anak 8 jam apa itu ya tidur. Iya. Qala syair min dari Khabib, ya.
ya kasirar lukdi wal ghafalat kasratun naum turisul hasarat inna fil qabri an nazalta ilaihi laruqadan yatulu ba'dal mamati aman tahsabat min marikil mauti unadi munadin bil bayyinat ya kasir ruqad, hai orang yang banyak tidur, wal ghafalat, banyak lal ya, kasratun naum, yaitu orang banyak tidur ya. Karena banyak tidur turisul hasarat, mewariskan kerugian. Jadi banyak tidur itu maksudnya kerugian. Inna fil qabri inna zalta ilai, sesungguhnya di kubur nanti kalau kamu sudah masuk ke dalam kubur tarok kudan ya tulu ba'dal mamat, tidur terus sudah kagak bangun-bangun udah kubur pun tidur terus dah ya. Amin tasyabat min malikil maut, apakah kira-kira kalau merasa aman ya, merasa aman kamu itu ya, dengan apa? Dengan ketetapan nanti bakal datangnya malaikat maut ya, munadin, di situ suara-suara yang berseru ya, bil bayyinat, dengan jelas. Kalau sudah di situ dengarlah kita dengan panggilan-panggilan yang jelas. Qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi mereka itu sangat-sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Aikana muttaquna al-muhsinuna fid dunya bil qauli wal fi'li yanamuna fi zamanin qalilin minal laili. Artinya apa? Ya, orang yang termasuk orang yang takwa, orang yang berbuat baik di dunia, yaitu apa? Bil qauli, baik dengan ucapannya, wal fi'li, baik dengan perbuatan, ya namuna fi zamanin qalilin minal laili, tidurnya masanya sangat sedikit di waktu malam. Wa bil asari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Waktu sahur itu waktu jam 3 ke bawah itu ya, itu mereka beristighfar. Nah inilah ya makalah menandakan kita kalau kita pengen tobat, kerjakanlah yang 10 macam ini, insya Allah tobat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal qadri kifayah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal huda wat tuqa wal afiyah sarfal afiyah al-badaimun fid dunya wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi